Jadi puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum penuh 20 tahun dia sudah bisa keluar. Dan terkait bebasnya Jessica Warso, kita menanggapi secara positif ya, yaitu pertama itu kerja pengacaranya yaitu Pak Otto Hasibuan TS itu sangat bagus sekali. Jadi Pak Otto sudah bekerja secara baik sehingga kliennya bisa selamat, artinya bisa bebas bersyarat. Nah itu dia. Nah, kita juga mengucapkan puji syukur buat Jessica yang sudah kemudian bisa berada di lapas kembali dalam konteks bebas bersyarat. Jadi catatan kita positif, buat Jessica-nya positif, buat pengacaranya juga kita apresiasi pekerjaannya karena beliau bekerja dari awal sampai akhir ini, bahkan sampai rencana mau dijual kembali juga beliau bekerja, artinya konsisten membela lainnya. Akhirnya juga kemudian melakukan bebas bersyarat. Kita juga apresiasi terhadap pemerintah negara ini yang kemudian ikut jeli dan perhatian terhadap kasusnya Jessica. Mengingat kenapa? Mengingat kasusnya Jessica ini termasuk kasus yang wilayahnya masih belum jelas sebenarnya, tapi sudah dihukum dia. Sudah abu-abu tapi dia dihukum bersalah. Jadi dia dibebaskan secara bersyarat. Tentunya bebas bersyarat ini sifatnya bebas bersyarat khusus begitu. Ya kalau Jessica kan memang kelakuannya baik selama di penjara juga. Jadi dia tetap walaupun dia tetap tidak mengakui apa yang terjadi atau apa yang diputuskan oleh hakim, dia tetap tidak mengakui bersalah. Tapi terhadap hukuman yang ada dia menjalani secara baik. Artinya dia dengan disebut berkelakuan baik berarti selama di penjara dia tidak membuat ulah, tidak bercacat celah dalam kelakuannya, perilakunya, sehingga kemudian tim penilai dari lapas kemudian menilai ya dia memang baik kelakuannya. Mungkin juga dia sudah diajarkan macam-macam hal mengenai pola-pola adaptasi ke masyarakat, kemudian diajarkan keterampilan supaya dia bisa beradaptasi kembali dengan masyarakat, keterampilan khusus, dan dia bisa melakukan itu. Nah, kalau yang disebut kelakuan baik berarti memang tidak ada cacat celah, artinya tidak mangkir, tidak melarikan diri, tidak membantah perintah dari pengawas penjara, kemudian dia tepat waktu dalam hidup, kemudian dia hidup berdasarkan standar operasi yang ditetapkan oleh lapas. Jadi dia berkelakuan baik. Makanya kita memuji juga beliau ini. Dan yang bagusnya dia tahan dalam sel dan bersedia dihukum walaupun dia menyatakan dia tidak bersalah. Ya, salah satu poin dia memang konsisten untuk menyatakan bahwasanya dia tidak bersalah. Jadi konsistensinya ini juga kan dinilai. Apakah memang sebenarnya memang bukan dia pelakunya, ini juga penting karena dia konsisten menyatakan demikian. Tapi mengenai kelakuan baik sendiri adalah berbeda dengan konsistensi itu. Kelakuan baik adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, bagaimana dia bersikap bijak ketika di dalam sel, hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun selama dia menjalani masa hukuman. Jadi kelakuan baik itu panjang ceritanya, proses. Sama seperti dia melakukan itu secara konsisten di kelakuan baik,
dia juga secara pandangan, secara putusan dia bahwasanya dia tetap konsisten menyatakan tidak bersalah, tidak melakukan tindak pidana. Itu juga bagus buat dia. Begitu. Sehingga masyarakat kemudian mulai berubah pandangan terhadap dia. Yang tadinya waktu pertama kali di persidangan banyak cemooh terhadap dia, sekarang masyarakat ragu-ragu mencemooh. Bahkan cenderung masyarakat kemudian berapresiasi terhadap Jessica Wongso. Saya pun termasuk yang berapresiasi terhadap Jessica. Jadi peninjauan PK ini, peninjauan kembali ini memang tujuannya untuk membenarkan yang salah. Misalnya diduga Jessica Wongso memang bukan pelakunya, tapi dia dihukum. Tentunya dia punya harkat martabat dan nama baik untuk dipulihkan. Nah, ini yang penting, karena kalau dia divonis bersalah kan, sementara dia menyatakan tidak bersalah kan, kita harus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sampai pada titik di mana memang akhirnya dia dinyatakan bersalah atau sebaliknya dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, harapannya kan PK ini kan dia dinyatakan tidak bersalah. Ketika dia tidak dinyatakan tidak bersalah, otomatis dia harus dipulihkan nama baiknya, harkat, martabat, dan nama baik. Dan ketika dia sudah menjalani masa hukuman, ini harus dikonversi dengan ganti rugi. Pertama, pembersihan nama supaya dia menjadi pulih kembali. Yang kedua, negara harus mengganti rugi terhadap hukuman yang salah terhadap dia. Itu makanya tidak ada yang namanya permohonan peninjauan kembali. Siapa yang mengerjakan ini? Tentunya tadi Pak Oto Hasibuan yang memang sudah kita apresiasi konsistensi pembelaan dan pekerjaannya. Jadi setiap pengajuan peninjauan kembali atau PK itu selalu dasarnya adalah bukti baru, yaitu novum. Novum itu artinya bukti baru. Jadi panjang dia sudah menemukan bukti baru atau novum, dia mengajukan peninjauan kembali. Kasus ini sudah berjalan lama dan sudah putus, tapi bisa diajukan PK. PK ini bukan kasusnya dibuka kembali, tapi ditinjau kembali kasusnya. Ditinjau kembali itu artinya dilihat secara lebih detail. Kenapa? Karena ada novum, ada bukti baru. Apakah bukti baru ini kemudian akan mementahkan putusan? Kita lihat. Apakah bukti baru ini ternyata tidak bisa mementahkan putusan? Kita lihat juga. Nah, bagaimana kita melihatnya? Ya, hasil dari putusan nanti hakim majelis peninjauan kembali. Kalau mereka memutuskan bahwasanya bukti baru ini signifikan mementahkan yang terdahulu, berarti jika otomatis bebas menghukum. Tapi kalau ternyata hukum ini nggak bisa mementahkan apa yang sudah diputuskan di dalam putusan terdahulu, berarti tetap aja putusan yang terdahulu berlaku terhadap Jessica.